kepalanya, tapi itu dia kalau digesek langsung terbakar. Nah itu dia itu tidak punya otak. Punya kepala tapi nggak punya otak. Jadi kalau digesek terbakar. Ya lihat ya, satu batang pohon itu bisa menghasilkan ribuan batang korek api. Ya, tapi lihat saudaraku, satu korek api itu punya kepala tapi nggak punya otak. Itu kalau digesek dia bisa membakar ya satu pohon, bahkan satu hutan itu satu ya pohon yang bagaimana terbakar gara-gara hanya satu batang korek api itu. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu penting kita minta hikmat kebijaksanaan supaya dalam hidup ini tidak sampai gegabah ya. Oke. Nah kita akan lihat soal bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam tudung mahkotanya orang percaya yang tahu apa satu. Dia tahu menghargai, kemudian dan selanjutnya dia menggunakan dengan benar. Tudung, kemarin kita sudah bicara ya, bahwa perempuan itu kan dia harus pakai tudung, laki-laki itu enggak boleh pakai tudung ya, itu dia. Karena Kristus sendiri adalah kepala dari laki-laki itu. Oke. Oke, kita akan pelajari ini di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Nah, saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. Dari 1 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 15 kita akan menemukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam tudung mahkotanya. Haleluya. Mari kita perhatikan ciri-cirinya sebagai berikut. Tudung mahkotanya itu ciri-cirinya seperti apa? Kita lihat ya. Mari yang pertama dia adalah orang percaya yang menaikkan doa. Jadi doa itu dinaikkan ya. Menaikkan doa kepada Allah dengan kepala bertudung. Itu sudah sepatutnya. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 11 ayat 13. 1 Korintus 11 ayat 13. Pertimbangkanlah sendiri. Patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Amin. Nah, ini coba dipertimbangkan suatu. Paulus berkata, pertimbangkanlah sendiri. Patutkah perempuan berdoa kepada Allah? Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Allah, ya, bukan kepada dewa-dewa, ya. Itu kita harus ingat, doa itu kita naikkan kepada Allah, ya. Berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung, artinya kepalanya tidak ada tudung. Patut nggak? Itu tidak patut, ya. Jadi suasana kesentuhan karena kemarin itu kita sudah bicarakan banyak tentang tudung. Itu kan bicara tentang mahkota ya. Mahkota itu bicara juga kemuliaan. Nah, saudara-saudara terkasih Tuhan ini yang pertama. Jadi kita lihat sesuatu tudung mahkotanya yang pertama dia menaikkan doa kepada Allah dengan kepala bertudung bagi perempuan yang sudah sepatutnya. Itu penting ya. Memang ini kalau kita lihat memang ini budaya di Timur Tengah sana seperti itu ya. Jadi kalau orang pakai kerudung, perempuan pakai kerudung itu di Timur Tengah itu juga ada juga orang-orang Kristen sana pakai kerudung. Memang itu budaya di sana. Sesuatu ya. Kalau di Indonesia kan budayanya sudah lain, tapi bukan masalah kain di atas kepala, tapi kerudung itu bicara tentang kita sudah bicara kembali tentang otoritas itu ya, yang patut kita renungkan bersama-sama. Mari kita lihat yang kedua, tudung mahkotanya, kemuliaan Allah dalam tudung mahkotanya. Siapa orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam tudung mahkotanya? Ini dia. Yang kedua, dia adalah orang yang memahami kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, gondrong ya. Karena dinyatakan alam sendiri menyatakan bahwa itu suatu kehinaan bagi laki-laki ya. Oke, mari kita lihat 1 Korintus pasal 11 ayat 14. 1 Korintus 11 ayat 14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu
bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Amin. Nah, itu dia sesuatu ya. Jadi berarti laki-laki harus berambut apa? Pendek ya. Nah, apalagi kalau rambutnya sudah nggak ada, sudah gundul. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara kasih Tuhan, ini kita memahami kehinaan ya bagi laki-laki jika ia berambut panjang karena dinyatakan oleh alam semesta. Ya, perhatikan ayat ini berkata, bukankah alam semesta sendiri menyatakan kepadamu, kepada kita orang percaya, kepada seorang saya, bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Ya, saudaraku, makanya lihat bahwa semua laki-laki itu berambut pendek. Memang ada juga yang memang rambutnya panjang. Itu mungkin karena ada tugas-tugas tertentu. Misalnya dia ingin menyamar ya, seperti seorang detektif atau seorang ini ya, intel ya, saudaraku. Rambutnya dibuat panjang seperti itu untuk dia melakukan misi-misi tugas ya kenegaraan misalnya seperti itu. Oke, ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga sekarang. Yang ketiga sekarang, saudaraku, kita belajar ya. Siapa orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam tudung mahkotanya. Yang ketiga, tadi yang pertama apa tadi? Dia menaikkan doa ya kepada Allah. Yang kedua, dia memahami kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Lalu kita lihat yang ketiga. Yang ketiga itu dia mengakui. Mengakui apa, saudaraku? Dia mengakui kebenaran firman, kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, ya. Jika ia berambut panjang. Nah, kita lihat 1 Korintus 11 ayat yang ke-15. 1 Korintus 11 ayat 15. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Amin. Ya, ya. Lihat ini mengakui kebenaran firman Tuhan, kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, saudara. Ini dia penting. Ya. Saudara terkasih Tuhan, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Jadi menjadi penudung itu apa? Rambut ya. Jadi penudung mahkotanya, ini yang kita bahas. Jadi kita sudah dapati bahwa itu dia satu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi bagi laki-laki rambut pendek, perempuan rambut panjang ya. Itu satu kehormatan. Memang ada, kalau kita lihat orang Papua itu kan rambutnya tidak bisa panjang. Kalau perempuan kan rambutnya paling dia mungkin bisa jadi suatu semacam dia melingkar gitu ya, nggak bisa dari atas ke bawah gitu. Dan tahu lagi kalau mungkin ada sekarang kan smoothing ya di salon itu ya, sesuatu. Nah itu kalau di Papua itu pasti laku tuh. Jadi di sana disebut luka, lurus, rambut lurus tapi kaku gitu ya. Itu di smoothing gitu ya. Tapi nanti juga ada yang memang seperti itu, perawatan jadi rambutnya lurus lagi, sesuatu. Ya, oke. Sekarang kita lihat apa hasilnya, sesuatu tentang tudung mahkotanya. Yang pertama, kita perhatikan di sini bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, dia berdoa kepada Allah dengan bertudung. Yang berdoa kepada Allah dengan bertudung siapa? Perempuan ya. Sementara yang lain itu tidak. Mari kita lihat. 1 Korintus 11 ayat 13. 1 Korintus 11 ayat 13. Pertimbangkanlah sendiri. Patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Amin. Jawabannya apa? Patut enggak? Patut enggak? Tidak patut, saudara. Ya, kita lihat ini, saudara, ini yang pertama. Kita lihat yang kedua, hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia mengikuti sepenuh hati petunjuk firman Tuhan yang benar. Kalau firman Tuhan itu sudah pasti benar ya. Mari kita lihat 1 Korintus 11 ayat 14. 1 Korintus 11 ayat 14.
Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Amin. Ya, ini dia bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Ya, tadi kita sudah bahas itu. Dan kecuali dalam misi-misi tertentu seperti melakukan misi negara, seorang intel atau detektif dia menyamar seperti itu ya. Oke. Nah, kita lihat yang ketiga yang terakhir, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menghargai rambut adalah mahkota yang menjadi penudung kepala. Mari kita lihat ya. 1 Korintus 11 ayat 15. 1 Korintus 11 ayat 15. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Amin. Ya, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi apa? Penudung ya. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua, saudaraku ya. Jadi tadi kita sudah lihat di ayat sebagai pembimbing kita, Nats Alkitab itu rambut putih adalah mahkota ya. Kita lihat tadi ya, rambut putih adalah mahkota yang indah. Amin, saudaraku ya, yang didapat pada jalan kebenaran. Saudaraku, dan saya percaya bahwa Tuhan itu akan menolong kita semua ya untuk kita mengerti rahasia firman Tuhan ini. Oke, sekali lagi kita akan berdoa dan Pak Lukas berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi ini. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pengajaran firman-Mu kembali yang baru buat kami, anak-anak-Mu ini. Bagaimana kami dapat mengerti kemuliaan Allah ada di dalam kehidupan kami, agar kami tetap menjaga, menudungi mahkota kami dengan baik dan benar, ya Tuhan. Agar kami tetap selalu mau taat dan setia, melakukan bagian kami untuk selalu menaikkan doa-doa kami kepadamu, bahkan untuk selalu memahami akan firman-Mu, bahkan mau mengakui akan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami dengan baik, ya Tuhan. Roh Kudus, ajar kami terus ya Tuhan. Roh Kudus, urapi kami ya Bapa, agar kami terus mau menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia, agar dalam kehidupan kami mau menudungi akan mahkota kami oleh Engkau, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati hamba-Mu Pastor John Sarbunan yang begitu setia memberkati kami, akan pengajaran-pengajaran firman-Mu yang baru setiap hari, agar semuanya firman yang ditaburkan biar benar-benar membuat kami untuk menjadi anak-anak yang semakin kuat, semakin militan dalam keimanan rohani kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu, berikan kekuatan, kesehatan yang ekstra setiap hari, semangat yang menyala-nyala di dalam Roh Kudus, yang membuat semangat dalam kehidupan Pastor John untuk tetap mau melayani dengan setia. Ya Yesus. Bawa jiwa-jiwa untuk menaburkan berkat-berkat firman-Mu pada semua jemaat-jemaatnya, agar kami semua boleh bertumbuh di dalam keimanan rohani kami ya Tuhan. Pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi dalam pelayanannya, manapun Kau utus hamba-Mu ini, Kau sertai jauh, jaga lindungi, Kau bantu, Kau bela tolong ya Tuhan. Berkati keluarga besarnya, istri anak-anaknya, berkati orang tua yang berkati semuanya di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Kau selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa yang sangat indah dinaikkan oleh Pak Lukas di pagi hari ini. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Ya, kembali kepada host kita Bapak Lukas Krisnanto. Iya, terima kasih Tuhan Yesus. Firman yang sudah Kau ajarkan pagi ini buat kita, untuk kami tetap mempunyai mahkota yang baik, yang benar, sesuai dengan pengajaran firman dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus tetap selalu setia berdoa, dekat melekat pada Tuhan Yesus. Bahkan kita tetap selalu meyakini bahwa hanya satu kebenaran, yaitu firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kehidupan kita, yang kita lakukan dalam hari-hari kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih juga kepada Ibu Joyce yang tadi sudah berdoa untuk membuka firman Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati Ibu Joyce. Haleluya. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, itu 2 petik. 2 petik yang akan juga dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu
Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Pak Lukas. Shalom, kekasih Ya, dalam shalom. Tuhan. Mari kita menyampaikan doa prophetik, kita aminkan dengan I receive. Receive. Doa prophetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Mohon maaf. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua yang mengaku Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi Gereja CLCC Eveliting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan Yes. rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi saya ada yang salah. Oke. Terima kasih ada yang mengingatkan saya. Luar biasa, Luar saya senang biasa. sekali. Amin. Saya kembalikan ke Bapak Lukas. Silakan Pak Lukas. Haleluya, terima kasih Ibu Joyce Putira yang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga semua yang ada di Sidoarjo. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan kita akan masuk kita tarik balik selanjutnya yaitu pengumuman info gereja CLCC Ya, Ibu Yeti sudah ada. oleh Ibu kita yang dipakai luar biasa, Ibu Yeti Sulistyorini. Apakah sudah? Haleluya. Semangat pagi Ibu Yeti Sulistyorini. Semangat pagi. Speakernya dibuka.
Mic-nya dibuka, Bu. Oh iya, maaf kesiangan. Kakak Bu, yang penting sudah hadir, luar biasa. Saya persilakan Ibu Yati untuk menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Waktu saya persilakan. Terima kasih Pak Lukas. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Sehat Shalom. selalu. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada retreat Anointing Holy Spirit hari Sabtu sampai Minggu tanggal 13 sampai 14 Juli 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Villa Pak Darwin dan Ibu Fani, Pacet Mojokerto, biaya 250.000 per orang. Hari Sabtu 20 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Ibu Linda Effendi Jalan Palem Selatan 4 Blok MC nomor 68 Pondok Chandra Indah Waru Sidoarjo atau Surabaya Selatan. Hari Senin 29 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalu. Simpang Darmo Permai Utara 9 nomor 4 Darmo Villa Kavling 644 depan Papaya Supermarket Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Juli 2024
Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 18 bulan 7 2024, Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tanggal 24 bulan 7 2024, Saudara Alexander Bramtito Sinaryakto, putranya Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Tanggal 29 bulan 7 2024, hari ulang tahun pernikahan Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikewalu dari Jerman. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 54277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Yeti. Terima kasih Pak John. Haleluya, terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus berkati Ibu Yeti. Semangat, semangat, semangat Ibu Yeti. Amin. Ya, Terima kasih Pak Lukas. iya Bu Yeti. Dan kita terima kasih pada Tuhan Yesus. Kita pagi hari ini ibadah akan sudah kita akhiri. Ini semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Ibadah boleh berjalan dengan penuh sukacita dan kita percaya oleh ibadah ini kita menerima pengurapan yang baru dalam firman Tuhan, juga dalam pujian dan penyembahan kita. Terima kasih semuanya. Sekali lagi terima kasih pada Ibu Joyce Putirai yang sudah sama-sama melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Semangat Bu Joyce. Salam buat keluarga yang ada di Sidoarjo semuanya. Tuhan Yesus berkati. Juga pada Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Tuhan Yesus berkati Ibu Yeti. Semangat juga. Salam buat keluarga yang ada di Kediri semuanya. Tuhan Yesus berkati. Dan juga hamba Pastor John Sarbunan. Terima kasih Tuhan Yesus berkati atas pelayanannya. Yang sudah begitu setia melayani kita dalam ibadah pagi, siang, maupun malam. Tuhan Yesus berkati. Pakai lebih heran, lebih dahsyat, dan luar biasa lagi. Atas Pastor John dan kesehatannya terus ditambah-tambahkan ekstra yang kuat, yang segar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu Sinta juga yang sudah mendukung pelayanan hambanya Pastor John. Tuhan Yesus berkati Ibu Sinta, Adik James, Cindy Johan. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Ibu Meliawati, Your Miracle semuanya Tuhan Yesus berkati. Kita percaya pagi ini kita sudah menerima berkatnya melalui firman Tuhan dan melalui pengurapan luar biasa atas kehidupan kita. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang disampaikan oleh hambanya di depan layar atau bisa menuliskan melalui chat di depan layar monitor dan nanti akan didoakan oleh hambanya. Dan pagi ini saya kembalikan pada hambanya Pastor John untuk mendoakan berkat buat kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih Pak Lukas, host kita yang luar biasa ya, yang sudah mulai pimpin kita tadi dari awal sampai pada kesudahannya. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan besar kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami semua. Melimpah-limpah dalam nama Yesus. Sudah dan dicurahkan atas kita semua di pagi hari ini. Semua yang datang melayani, Tuhan urapi, Tuhan berkati, dan Tuhan sertai sepanjang hari ini. Aku berkata dalam nama Yesus, semua di dalam Tuhan aman, dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari tangan-tangan jahil, dijauhkan dari pandangan mata orang-orang jahat, dijauhkan dari segala bahaya, musibah, bencana, dijauhkan dari segala kecelakaan, dijauhkan dari segala
penyakit, dari segala virus, kuman, bakteri apapun. Dijauhkan dari segala santet, mantra, pelet, tenung, ilmu campi-campi, ilmu dalam nama Yesus gelap, di dalam nama Yesus. Dijauhkan dari segala niat hati orang-orang jahat di dalam nama Yesus. Dijauhkan dari segala hal yang buruk dalam nama Yesus. Dijauhkan Tuhan dari segala situasi-situasi yang tidak menyenangkan di dalam nama Yesus. Sebagaimana doa Yesus dalam doa Bapa kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan, semua hari ini mengalami hal yang baik, bukan hal yang jahat dalam nama Yesus. Semua hari ini mengalami hal yang penuh damai sejahtera di hati. Semua hari ini mengalami ketenangan batin yang luar biasa hari ini. Tuhan, semua yang hadir hari ini mengalami satu kedamaian yang luar biasa hari ini. Semua yang hadir pagi hari ini mengalami suatu, oh Tuhan, mujizat-mujizat ajaib hari ini. Bahkan mujizat-mujizat keuangan yang belum engkau lihat, engkau akan melihat. Yang belum engkau dapat, engkau dapatkan. Yang belum engkau terima dalam nama Yesus. Semua urusan-urusan yang lagi macet, semua kembali berjalan lancar dalam nama Yesus. Pintu-pintu yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Jalan-jalan yang buntu terbuka dalam nama Yesus. Hal-hal yang mustahil hari ini menjadi tidak ada yang mustahil. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus, kalau engkau sudah bertindak, maka apa yang tidak ada menjadi ada. Sekalipun yang ada sedikit, Tuhan buat menjadi banyak. Yang ada sekalipun kurang, Tuhan buat menjadi melimpah. Yang ada sekalipun itu tidak cukup menjadi cukup, bahkan lebih dari cukup. Oh, yang ada sekalipun kecil, Tuhan buat menjadi besar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika Tuhan hadir, maka segala angin badai tofan akan berlalu satu persatu. Dalam nama Yesus, ketika Engkau hadir Tuhan, segala deru lautan, gelombang, oh Tuhan, akan teduh, akan tenang, akan reda di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berkata dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan sertai Pak Lukas sepanjang hari ini bersama putrinya Adik Kesia Temi. Dalam nama Yesus, mereka biji matamu. Tuhan, kami percaya Tuhan proteksi langsung dari sorga, utus malaikat untuk menjaga anakmu. Sehingga hari ini dia benar-benar aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur putrinya Kesia sudah lulus dalam ujian skripsi. Kami bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan. Berikan dia masa depan yang penuh harapan. Dan berikan dia Tuhan pekerjaan yang terbaik. Dan orang-orang yang berbaik hati di sekeliling dia untuk mendukung jenjang karirnya. Dalam nama Yesus, terpujilah Tuhan, berkati Pak Lukas, mencukupi segala yang dibutuhkan, semua pekerjaan urusannya. Oh Tuhan, apa yang belum terbayarkan, semua bisa diterbayarkan dengan baik. Dalam nama Yesus, semua tunggakan-tunggakan yang oh Tuhan tertunda kepada Pak Lukas hari ini dilancarkan, dimudahkan di dalam nama Yesus. Dan kami lihat akan ada terobosan-terobosan ajaib terjadi dalam kehidupan Pak Lukas. Tuhan tahu hatinya bahwa rindu ingin menyenangkan Tuhan, ingin memuliakan Tuhan, dan ingin terus menjadi berkat di dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati dia Tuhan. Aku percaya Pak Lukas, orang-orang menabur akan menuai kembali 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan sampai Tuhan datang memberi engkau hidup yang kekal. Demikian juga dengan Ibu Joyce Putirai. Dalam nama Yesus, Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan berkata bahwa kasih karuniaku cukup bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Di dalam nama Yesus, Tuhan tahu batas-batas ambang kekuatanmu sebagai manusia. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau goyah dan engkau jatuh. Tangan yang kuat sedang menopang, memapak engkau, sedang menggendong engkau. Kau akan lihat ada kuasa Tuhan akan bekerja di dalam keluargamu. Satu persatu akan dilawat Tuhan. Suamimu, anak, mantu, cucumu, dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka satu persatu. Terutama untuk Wawan, kami doakan dalam nama Yesus. Roh pertobatan, roh takut akan Tuhan turun atas Wawan. Dan juga istri dan anaknya di dalam nama Yesus. Tuhan, kami akan melihat kasih Tuhan akan bekerja dengan dahsyat melampaui apa yang menjadi ekspektasi Ibu Joyce dan Pak Umar. Tuhan, apa yang sudah di Tuhan Yesus, oh Tuhan, terjadi, kami percaya semua ada dalam kontrolnya Tuhan, semua ada dalam pengetahuan Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan masalah ini Ibu Joyce.
Tuhan akan menyelesaikan masalahmu dalam nama Yesus. Akan selesai satu persatu dalam damai sejahtera. Tuhan dengan cara yang ajaib akan bekerja, dan engkau akan lihat kalau Tuhan bekerja itu ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan Pak Lukas juga Pak Umar, Tuhan lancarkan semuanya. Tuhan tambahkan order omset orang-orang yang akan bekerja sama dengan Pak Umar. Tuhan tolong, Tuhan kami percaya Tuhan mudahkan jalan-jalannya, lancarkan rezekinya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, saya percaya ada Tuhan bersama-sama dengan keluarga Bu Joyce. Saya percaya Tuhan sudah menyediakan semua yang mereka butuhkan sepanjang hari ini. Dan sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun ini Tuhan sudah sediakan kepadamu Bu Joyce. Asal engkau terus tetap setia, bahwa dalam doa, tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Orang lain ditolong Tuhan, engkau juga ditolong Tuhan. Berkati Bu Joyce bersama dengan, oh Tuhan, suami, anak, mantu, cucunya. Kami akan lihat, oh Tuhan, semuanya akan bertekuk lutut di hadapanmu, dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Percaya satu orang bertobat, satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Ini doa kami kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Yeti Sulistiorini. Tuhan melihat hati, oh Tuhan, Ibu Yeti. Tuhan tahu hatimu, Bu Yeti. Tuhan sangat rindu engkau mengenal pribadi dia lebih dalam lagi. Engkau mencintai dia lebih lagi dari waktu-waktu sebelumnya. Tuhan akan membawa engkau untuk melihat hal-hal yang ajaib. Tuhan akan membawa engkau untuk berjumpa dengan orang-orang kunci, dan orang-orang kunci inilah melalui engkau Tuhan akan bawa mereka kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, jangan takut Bu Yeti. Dalam hidupmu ada Tuhan, ada kuasa Tuhan akan mendahului engkau. Tuhan akan berjalan di depanmu, dia akan meratakan gunung-gunung, dia akan mematahkan palang-palang besi, dia akan memecahkan pintu-pintu tembaga, sehingga tidak ada pintu-pintu yang tertutup bagimu, tidak ada jalan-jalan buntu bagimu, semua akan terbuka. Asal engkau tetap percaya, engkau tetap setia, mantapkan hatimu hari ini, bahwa bersama dengan Tuhan, engkau akan melakukan hal-hal yang besar, bukan cuma Bu Yeti, tapi semua yang hadir di pagi hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami doakan untuk PO, dalam nama Yesus yang sudah disepakati. Aku berkata dalam nama Yesus akan terjadi percepatan, akan turun PO yang masih tertunda, turun dalam nama Yesus. Aku berkata apa yang menjadi bagianmu, engkau akan dapatkan, engkau akan terima dalam nama Yesus. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagimu, Bu Yeti. Tetaplah setia, karena orang setia akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Berkati Bu Yeti Tuhan, aku percaya Tuhan memakai dia untuk memenangkan orang-orang kunci, sahabat, kolega, siapapun berjumpa dengan dia. Mereka akan merasakan sentuhan-sentuhan kasih Tuhan untuk Bu Yeti yang akan Tuhan bisa mengimpartasikan pada mereka, dan juga untuk semua yang hadir pagi ini. Ibu Joyce, Pak Lukas juga Tuhan pakai menangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Tuhan berkati ya Tuhan semua anak mantu cucu Bu Yeti, dan kami percaya kuasa Tuhan turun atas mereka, Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Berkati pekerjaan, studi mereka, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semua di pagi hari ini. Oh Tuhan, sebentar kami doakan untuk perjalanan teman-teman kami dari Kediri ke Tuhan Mojokerto, yang dari Surabaya ke Mojokerto, yang dari Sidoarjo ke Mojokerto. Tuhan sertai dalam nama Yesus. Pertibakan dengan selamat ya Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan semuanya berjalan lancar. Dalam nama Yesus Tuhan berikan cuaca yang baik, Tuhan berikan penerangan yang baik, Tuhan berikan semua fasilitas pendukung dengan baik. Kuasa Tuhan dicurahkan, nama Tuhan dipermuliakan selama-lamanya. Inilah doa kami kepadamu, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak kami, Tuhan Yohan, Cindy James, berkati mereka semua ya Tuhan. Ini doa kami padamu. Mari Bapak Ibu terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan, terima kemenangan, terima kebaikan Tuhan. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Pastor John. Sama-sama, Tuhan berkati Pak Lukas, Pak Krisnanto. Ya, Bu Joyce, Tuhan berkati Bu Yeti. Bu Yeti. Tuhan berkati teman-teman semua. Terima kasih. Yang Ya. hadir pada pagi hari ini. Amin. Cinta.
Ya, Tuhan berkati. Mulyawati, Ibu Sampai Yeti. ketemu nanti. Sampai ketemu nanti ya. God bless you. Tuhan berkati Pak Lukas. Salam buat Kesia ya. Ya, terima Selamat kasih Pak Jojo. jalan Ya. semuanya. Bu Tuhan Joy, beserta. salam buat Pak Umar, buat semuanya. Oke. Oke, Bu Yeti, Tuhan berkati semuanya ya. Terima Bye-bye. kasih. Bye-bye. Ya, amin.